Oke, kita sekarang ngebahas sejarah itu bohong. Nah, kenapa ini terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Nah, kita lihat dari metode sejarah. Dalam metode sejarah itu ada yang namanya tahap heuristik. Nah, heuristik ini adalah tahap mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah. Karena itu kalau terjadi bahwa sejarah yang ditulis itu bohong, berarti tidak menggunakan metode sejarah. Karena sejarah sebagai ilmu memiliki metode untuk menentukan kebenaran. Ada tahapan untuk menyusun berbagai suatu peristiwa sejarah, yaitu ada yang disebut dengan proses heuristik. Sekali lagi, heuristik itu adalah mencari dan menemukan sumber sejarah. Kemudian ada proses verifikasi, yaitu menentukan data yang ditemukan asli atau palsu, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Kemudian, dalam langkah sejarah berikutnya adalah tahap interpretasi, yaitu memberikan tafsiran atas data dan fakta yang sudah valid. Sejarawan mencari hubungan antara fakta dan data agar ditemukan alasan yang kuat dan membentuk cerita yang masuk akal. Tahap berikutnya dalam historiografi yaitu adalah penyusunan kisah sejarah dalam bentuk cerita sejarah. Penelitinya tidak menggunakan sumber asli. Nah, ini bisa jadi sejarah itu jadi bohong. Mungkin menggunakan sumber ketiga yang bukan bersumber dari pelaku dan saksi sejarah. Padahal seharusnya sumber sejarahnya itu harus dari pelaku sejarah, harus dari saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut. Nah, kalau sejarah itu bohong berarti dia menggunakan sumber yang tidak relevan. Kemudian, data dan fakta yang ditemukan sepertinya tidak akurat. Padahal, sejarah disusun berdasarkan fakta dan data yang ditemukan. Makin lengkap, makin baik. Karena itu, dalam penyusunan sejarah memiliki sumber sejarah primer atau sumber data dan fakta yang berasal dari pelaku dan saksi sejarah. Kalau sumbernya sekunder atau bukan dari pelaku dan saksi sejarah, maka bisa jadi sejarah yang terbentuk akan jadi sejarah yang memiliki unsur bohong sangat kuat. Yang benar, sejarah yang benar yang memiliki bukti. Nah, kalau sejarah yang bohong tidak memiliki bukti. Bukti sejarah bisa berbentuk tulisan, seperti prasasti, piagam, catatan lisan, catatan harian, dan lain-lain. Bisa juga berbentuk benda, seperti keris, tombak, senapan, dan lain-lain. Ada juga yang berbentuk lisan, misalnya hasil rekaman pidato dari seorang tokoh sejarah. Nah, kalau misalnya Pak Soekarno pidatonya banyak direkam, nah kita bisa lihat itu sebagai sumber lisan. Kemudian juga hasil rekaman wawancara, misalnya seorang tokoh sejarah. Nah, hasil wawancaranya yang terekam itu bisa jadi sumber sejarah lisan. Bila bukti sejarah tidak kuat atau tidak banyak atau tidak mendukung, argumen dalam interpretasi menjadi kurang bahan. Banyak hal yang menjadi pertanyaan, menimbulkan celah yang membuat bingung. Akhirnya cerita sejarahnya punya banyak bolong dan
bisa jadi tidak rasional atau banyak cerita yang tidak nyambung. Sejarawan sejati akan berusaha mencari banyak sumber sejarah, walaupun harus memerlukan waktu yang lama dalam penelitiannya. Nah, sejarah yang bohong disusun oleh orang yang tidak saja tidak paham metode sejarah, tetapi juga tidak banyak membaca sumber-sumber sejarah atau tidak melakukan penelitian sejarah secara ilmiah. Sejarah yang bohong bisa jadi karena orang yang mengaku sejarawan percaya sumber-sumber yang banyak berbohong, atau dia bisa jadi dibohongi oleh sumber sejarahnya, terlalu percaya. Di sisi lain, sejarah yang bohong bisa terjadi karena tidak melakukan seleksi terhadap sumber sejarah, bahkan mungkin lebih percaya kepada hal-hal yang bersifat mistik. Sejarah yang bohong bisa jadi karena menggunakan bahan-bahan yang tidak otentik, tetapi dia percaya betul bahwa itu otentik, sehingga tidak akurat lagi. Penulisan sejarah yang penuh kebohongan tidak memiliki kesaksian tertulis, tidak memiliki dukungan bukti tertulis, lisan atau benda. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada verifikasi atas fakta dan data yang ditemukan. Dari sisi interpretasi, sejarah yang bohong disusun oleh orang yang pertama tidak mampu melakukan analisa yang mendalam. Yang kedua, sangat subjektif. Ketiga, punya sentimen pribadi. Keempat, punya kepentingan terselubung atau vested interest. Kelima, tidak mampu berpikir kritis, rasional atau analitis. Sementara dari sisi historiografi atau proses penyusunan kisah sejarah tidak disusun secara kronologis, sehingga hasil sejarahnya membingungkan pembaca. Itu sebagian dari kenapa bisa terjadi sejarah itu bohong. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya.